Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita, harapan kita, cita-cita kita, ibtihal kita, tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan oleh Allah semuanya menjadi orang mukmin yang sebenarnya, yang memiliki tauhid, akidah yang kuat, yang menghujam, yang tidak akan goyang dan tidak tergoda oleh rayuan apapun juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia ini sementara. Dunia hanya sebagai tempat tinggal yang sementara. Kata Imam Al-Ghazali, dunia ini ibarat naungan sebuah pohon. Kita sedang berjalan, di dalam perjalanan kemudian kita bernaung di bawah pohon yang rindang untuk sementara waktu saja, dan setelah itu kita akan pergi meninggalkan pohon itu dan menuju perjalanan tujuan kita yang sebenarnya. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja, tidak untuk yang lain. Maka kita siapkan fitrah kita sebagai makhluk yang paling mulia, yang kata Allah tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bukan kita berdoa kepada Allahumma hasin khalqi wa khuluqi, ya Allah baguskan ciptaanku ini. Ingin sehat, ingin baik, ingin sempurna. Mata ingin sehat, telinga ingin sehat, mulut ingin sehat. Zaman sekarang apalagi banyak berbagai macam penyakit karena salah pola hidup. Kita bagaimanapun ingin meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibaguskan diri kita, dibaguskan ciptaan kita, disempurnakan diri kita. Jangan sampai cacat, jangan sampai kita salah memanfaatkan diri kita ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak karimah. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrah kita, menjaga kesucian kita. Sebab Rasulullah mengatakan, orang yang sudah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, maka dia kembali kawaladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tua dari segi umur, janggut sudah putih, rambut sudah beruban, tenaga sudah lemah, penampilan sudah tua, tetapi hati jernih kembali kepada fitrah kita seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibunya. Oleh karenanya mari kita tetap memperbaiki niat kita. Hidup kita ini untuk apa? Hidup kita hadir di dunia buat apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kata para ulama, asal manusia diciptakan dari tanah, kemudian tanah itu dibawa ke surga, Nabi Adam diciptakan di surga, itulah tempat awal manusia, kemudian mengembara di dunia untuk sementara waktu. Orang yang hidup di akhir zaman seperti kita, ya mungkin paling panjang umurnya 100 tahun. Bahkan ada yang baru lahir sudah meninggal dunia, bahkan ada yang belum lahir sudah meninggal dunia di dalam rahim ibunya. Dia sudah jadi manusia, dia sudah hidup, hanya tidak sempat hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Untuk siapa? Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, melarikan diri dengan cepat, mengejar ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya mudah-mudahan setelah kita selesai bulan Ramadan, yang kata Allah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita bisa menjaga, memelihara ketakwaan kita kepada Allah. Sudah dilatih kita siang dan malam, lahir dan batin di selama bulan Ramadan. Beres bulan Ramadan, jiwa kita suci,
hati kita suci, dan kita sampai meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, jaddidis safinah fa innal bahra amin. Perbaharui oleh kamu senantiasa niat kamu, karena lautan kehidupan ini sangat dalam. Banyak orang yang hidup di dunia tenggelam, akhirnya tidak sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan kita hidup satu kali hanya untuk Allah. Rasulullah sampai di dalam doanya, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ditawarin apapun Rasulullah SAW, jangankan baru ditawarkan, bahkan segala apa saja yang sudah dimiliki oleh Allah, oleh Rasulullah, disimpan di surga. Rasulullah katanya orang kaya, dia mendapatkan ghanimah, dia mendapatkan harta faid dari Allah. Untuk Rasulullah silahkan, tapi Rasul tidak pernah menyimpan, bahkan untuk satu hari pun tidak, untuk esok pun tidak. Rasulullah akan menghabiskan hari ini juga, saat ini juga, segala apa saja yang berurusan dengan materi disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Dan Rasulullah SAW memilih Allah saja, memilih surga Allah saja, memilih kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kata Rasulullah, wa zadi zada kamilan fa innas safar ba'id. Cukupkan oleh kamu bekal kamu kamilan dengan sempurna, bukan sekedar cukup, kamilan dengan sempurna. Fa innas safar ba'id, karena perjalanan di akhirat itu sangat jauh, bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka yang hidup di dunia hanya sekedar untuk makan, untuk minum, canda, tawa, jalan-jalan yang gak puguh tujuannya, cari teman sambil melupakan Allah, cari teman ngobrol, meninggalkan wirid kepada Allah, baca Quran tidak, wirid tidak, zikir tidak, hati pun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti di akhirat akan menangis. Sebab apa? Ternyata bekal perjalanan untuk sampai tujuan tempat asal usul dia, tempat surga Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup. Akhirnya terperanting dia ke dalam api neraka. Nanti manusia di akhirat katanya akan terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang pasti masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah golongan orang mengaku muslim tapi usah, yaitu mereka yang ahli maksiat, yang tidak sempat bertobat kepada Allah. Bahkan zaman sekarang banyak mengaku Islam tapi memusuhi Allah, mengaku Islam tapi benci kepada ulama, ngaku Islam tapi merendahkan Rasulullah, ngaku Islam tapi tengarti karena Al-Quran. Ini nauzubillah min zalik, manusia-manusia seperti itu. Wallahu alam, apakah masih ada imannya manusia begitu atau tidak? Nah, orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka. Sekalipun mungkin kalau masih ada imannya, kalau masih terjaga imannya, kalau masih selamat imannya, dia akan diangkat dari api neraka. Kalau imannya terjaga. Menjaga iman tidak gampang, bapak-bapak, ibu-ibu. Menjaga iman tidak mudah. Susah sekali. Manusia jangankan sakaratul maut untuk bisa tetap menjaga tauhid. Dia masih sehat, dia hidup masih nyaman, mendapatkan nikmat, tidak jarang yang lupa kepada Allah. Tidak sedikit orang mau tidur tidak sempat berdoa kepada Allah. Tidak sempat dia mau tidur wirid dan zikir, apalagi baca Quran. Sebab susah. Orang jangankan sakaratul maut yang sangat dahsyat, yang kata Rasulullah lapar, haus, panas, godaannya sangat dahsyat. Setan dikirim oleh iblis untuk mengganggu manusia, menyesatkan akidahnya sampai dia mengaku ada Tuhan selain Allah. Sedang sakit orang, sedikit yang sabar. Ada orang yang sakit, benar-benar kesakitan, dibilang supaya sabar, memuji kepada Allah, marah-marah dia. Gampang menyuruh sabar, aing nu ngarasakeun nyeri na ye. Gitu manusia.
Tidak sedikit yang seperti itu. Jangankan orang lain, kita juga sama. Ketika kita merasakan sakit, tidak nyaman, yang ada adalah keluhan yang ada dalam diri kita. Beda dengan orang-orang yang sudah kuat imannya, yang sudah hebat akidahnya. Ketika dia sehat, dia taat. Ketika dia banyak nikmat, dia banyak syukur kepada Allah. Ketika dicoba, mereka bersabar. Sayyidina Umar ketika akan mengerjakan sholat subuh, dibunuh, ditusuk katanya sampai tembus badannya oleh seorang majusi yang sengaja dikirim oleh musuh agama. Pada saat dia sedang dalam kesakitan, menderita luar biasa, dia masih bertanya, siapa yang menikamku? Siapa yang membunuhku? Kata orang, Abu Lu'lu, seorang majusi. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, yang membunuh saya adalah orang yang tidak pernah sholat. Jadi bukan dibunuh oleh orang Islam. Yang membunuh saya bukan orang yang tidak pernah sholat. Begitu beliau mengatakan. Mengirim anaknya kepada Siti Aisyah, tolong sampaikan kepada Bunda Aisyah, ibunya orang-orang mukmin, jangan dibilang dari saya. Ini seolah-olah pendapat. Sebab kalau dibilang dari Sayyidina Umar, takut terpengaruh perasaannya. Ada pesan, tolong tanyakan, boleh tidak Sayyidina Umar Amirul Mukminin dikuburkan dekat Kanjeng Rasulullah SAW? Kenapa seperti itu? Karena Umar ada yang membunuh. Dia sempat diminta, kalau Siti Aisyah berbicara apapun satu kata yang menunjukkan keberatan, engkau jangan melawan, sudah biarkan, tidak apa-apa. Tapi kata Siti Aisyah, sebenarnya tempat itu telah aku siapkan untuk diriku sendiri. Karena di situ ada Rasulullah suaminya, dan di situ ada Abu Bakar sebagai ayahnya. Tapi ternyata takdir Allah berbeda dengan rencana kita. Artinya Umar lebih dulu meninggal dunia, saya izinkan. Dan Siti Aisyah tidak dimakamkan di situ. Kata Siti Aisyah, saya nggak usah di sini. Apa sebabnya? Di situ ada orang lain, bukan mahram saya. Di situ ada Umar, bukan mahram saya. Padahal sudah meninggal bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah meninggal pun masih menjaga mahram, kehormatan. Orang sekarang bercampur, pakai ojek silih tangke, padahal bukan suami. Pakai motor, bukan suami istri. Mesranya luar biasa. Begitu masyarakat. Jadi kenapa mereka begitu hebat, begitu kuat? Karena menjaga fitrah. Hanya karena ingin menjaga kehormatan dan kesucian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bersabar itu nggak gampang. Kita setiap hari melatih diri wirid dan zikir, baca Quran sebelum subuh, baca Quran ba'da subuh sambil direnungkan maknanya. Apalagi ibu-ibu setiap hari baca Quran. Ada yang sudah umur 60, 50, 60, 70 masih rajin menghafal Al-Quran, sampai ada yang hafal 1 juz. Hafalnya 1 juz. Ada yang lebih, alhamdulillah. Yang setiap hari wirid, yang setiap hari zikir, yang setiap hari ngaji saja. Banyak yang tidak sabar. Jaga mulut nggak bisa. Masih kena anu papaseaan, masih kena anu ribut. Kadang-kadang saling membicarakan, saja tidak damai. Begitu kita menjaga diri kita ini. Apa sebabnya? Sabar itu bukan diam. Sabar adalah berjuang. Sampai kata Nabi, innama sesungguhnya silahul mu'mini ad-doa was-sabar, bahwa sesungguhnya nikmat silahul mu'minin ad-doa was-sabar, senjata orang mukmin yang paling baik adalah doa dan kesabaran. Doa dan kesabaran. Doa dulu setelah itu sabar.
Apa itu sabar? Sabar bukan diam. Sabar adalah berjuang. Berjuang mengendalikan hawa nafsu, berjuang mengendalikan diri kita. Mata harus dijaga, mulut harus dia jaga, telinga harus dijaga, tangan harus dijaga, kaki harus dijaga, hati harus dipelihara, pergaulan dan sebagainya. Nah, mari kita kembali kepada fitrah Allah. Ibadah kita kepada Allah, karena memang hidup kita untuk ibadah. Jaga tata cara kehidupan kita ini supaya tidak disalahkan oleh Allah. Jaga muamalah kita supaya tidak disalahkan oleh Allah. Islam mengajar dan mengatur kepada kita bukan urusan masalah ubudiyah saja. Maka fikih pun ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah. Umat Islam berjuang ingin menang. Akidahnya dijaga, imannya dijaga. Bahkan tidak jarang mereka yang rajin puasa Senin dan Kamis, tapi dalam cara bermuamalah banyak yang salah. Sekarang umat Islam sedang berjuang, tapi tidak menang-menang. Apa sebabnya? Masih banyak aturan syariat yang ditinggalkan. Akhlak belum dijaga, pergaulan tidak terpelihara, mata masih dikotori, telinga masih mendengar gibah, hati masih belum dibersihkan. Tobat istighfar hanya di mulut saja, tapi sedikit yang merenungkan. Dalam cara muamalah seperti ekonomi, umat Islam masih berbelanja kepada orang kafir. Tokoh-tokoh umat Islam 212 saja hampir tumbang. Umat Islam bapak-bapak mungkin jarang yang masuk ke sana. Ibu-ibu masih banyak yang belanja di Indomaret. Ibu-ibu masih ada belanja di mana lagi, di Alfamart dan sebagainya. Segala apa saja yang dibuat oleh orang-orang Cina seolah-olah ini yang terbaik, harganya lebih murah. Namun buatan Islam ngan disalahkan wae, ngan dihina baik. Nggak sabar dia untuk memakai apa yang dibuat oleh umat Islam. Umat Islam buat apa saja teu maju, teu laku. Orang Cina ngan saukur buat apa PPO-nya, caplang. Saya ketemu di Singapura dengan cucunya orang yang buat caplang. Dia bilang, Anda beruntung dari jadi orang Indonesia. Kalau Anda bisa berusaha umat Islam, orang Indonesia bisa maju sebab rakyatnya banyak. Saya dan cucu orang yang punya caplang. Dia buat seperti itu, dari mulai dia tetangga, kemudian terus melebar sampai jadi nasional, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai kemana-mana. Dia jadi orang kaya hanya dari caplang. Orang Indonesia air saja masih memilih Aqua. Arek balanja meser Aqua merek 2 tang. Aqua tapi 2 tang. Begitu. Sekarang mah harus mulai dihapuskan dalam memori kita harusnya. Pilih yang lain, yang buatan umat Islam. Yang katanya ada sabun wing ainanya. Sabun wing, sabun cuci piring. Ibu-ibu pasti tahu dan semuanya yang wing wae aina. Sebab aya jangan 2. Itu katanya orang Cina buat dari mulai rumahan. Buat rumahan, kemudian dijual ke tetangga, sekarang dijual secara nasional. Laku. Buatan umat Islam mangan jorek wae. Disalahkeun wae, harga murah ge disebut mahal wae. Mahal teuing bari jorek. Dihina wae umat Islam. Ku umat Islam kene. Tapi dagangan orang-orang kafir, racun saja seperti rokok laku. Mana rokok yang gak laku? Anu pangbeungharna salah satunya orang Cina di Indonesia itu yang punya perusahaan jarum, gudang garam dan sebagainya. Saha tah nu ngududna, anu ngalebokna saha? Orang Islam kene. Dilebokan tah barang haram yang sausnya campur babi. Tapi masih bertahan, katanya ini makruh. Kalau alasannya, kalau saya nggak rokok nanti bagaimana para pegawainya? Pikiran kusia, kenal mikiran batur. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bangkit. Sebab Islam ini kafah, agama yang menyeluruh. Islam bukan hanya
menceritakan tentang janji surga dan ancaman akhirat, dosa dan pahala. Tapi Islam adalah aturan Allah di dunia untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kalau Islam tidak diamalkan di dunia, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka kita sempurnakan fitrah kita, jaga fitrah kita, bukan sekedar dalam doa, tetapi tindakan kita tidak sesuai dengan syariat agama. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat menang di Madinah? Sebab Rasulullah melaksanakan muamalah secara syariat. Ditancapkan tongkat oleh Rasulullah. Umat Islam membuat pasar di sini. Haram bermuamalat dengan Yahudi. Mereka beli nggak apa-apa dengan kita, tapi kita jangan belanja kepada mereka. Tumbang Yahudi, terusir sampai hari ini. Tapi begitu umat Islam sudah lemah, hanya menghitung-hitung keuntungan dunia saja, maka hancurlah umat Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembangkan dakwah kita ini. Bukan sekedar ngaji, wirid, zikir, berharap rahmat, barokah dan sebagainya, tapi muamalah tidak pernah diperhatikan nama kita. Boleh kita berdagang, boleh kita berjualan, boleh. Dan kita semuanya harus kreatif. Tidak diharamkan. Jadi mari kita sekarang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, nurut pada Allah, nurut pada Rasulullah, jaga tauhid, jaga iman, jaga akidah, jaga tingkatkan ibadah kita, tambah ketakwaan kita, sambil muamalah kita tingkatkan. Kita jaga, kita perbaiki. Di antara kita semuanya sekarang baguslah, ada dalam bermuamalah masing-masing punya grup, masing-masing ada umat Islam satu dengan yang lainnya. Sebagian sudah mulai sedikit-sedikit belanja kepada teman-temannya, kepada umat Islam juga. Itu bagus, nggak apa-apa, boleh. Daripada uang kita diambil oleh Cina. Uang itu kan jasa kita, uang itu tenaga kita, uang itu ilmu kita. Diberikan ukuran keberkahan dalam bentuk uang itu. Setelah kita diberikan keberkahan oleh Allah, dibikin kafir. Karena mereka tidak mengerti uang itu apa itu. Setelah dia jerih payah, memeras tenaga, waktu dan segalanya, keuntungannya diserahkan kepada orang kafir. Kan begitu hakikatnya. Karena itu hasil daripada jasa kita. Keberkahannya diukur oleh Allah. Itulah keberkahan dari apa yang kamu buat. Jadi kita jaga, kita pelihara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Saya saking inginnya berjuang supaya kita berperan, tidak hanya sekedar ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kan kau usah nyium sabun, menilai lesang ku sabun teh. Ayah sabun di dia, tapi terlaku-laku. Sebab ibu-ibu nagi balanja masih kena soklin. Mungkin di bejaan ku Ustaz, ayah sabun di dia. Ustaz bukan sekedar karena dagang, karena Ustaz dagang, memang disuruh. Rasulullah pedagang, Ustaz dengar jadi pedagang ini. Bikin yang sabun Ustaz, ngarana amani kene, ya, itu salah satunya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa menjaga menolong kita semuanya. Sabar, sabar, fasabrun jamil. Karena kesabaran itu adalah keindahan. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kita maaf-maafan dari jauh saja kitanya ya. Minal aidin, al-faizin. Insyaallah kita semuanya saling silih hampura, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Pokoknya mulai hari ini kita belajar lagi, kita ngaji lagi dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan hati yang suci. Ajak saudara, ajak teman, terus kita ngaji. Jangan sampai tinggalkan pengajian, karena meninggalkan pengajian merupakan kehancuran buat umat Islam.
Sekian, alhamdulillah, doa sudah selesai kita baca. Insyaallah wiridan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan dengan mengerjakan salat duha. Minal aidin al faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.